Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Zakirullah Sabani, NIM 2011 050 2008. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah 1. Nah, saya di sini akan memberikan tanggapan dari penjelasan Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI yang sebagaimana materinya yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, teman-teman sekalian, kita wajib untuk mengetahui kebijakan fiskal karena dalam kita akan menjabat nantinya di kepala negara ataupun di wilayah diri kita pasti akan membuat kebijakan fiskal tersebut untuk mengatur tatanan negara. Dan adapun kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Dan adapun tujuan kebijakan fiskal. Nah, tujuan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini agar laju ekonomi di negara Indonesia makin berkembang dan makin sukses. Dan adapun yang kedua, mencegah pengangguran. Mencegah pengangguran karena banyaknya pengangguran yang ada di negara ini. Dan yang ketiga, stabilitas harga. Untuk mengatur stabilitas harga agar tidak naik turun. Dan yang keempat, mendorong laju investasi agar investasi Indonesia makin lancar di era internasional. Dan yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial agar masyarakat Indonesia ini adil dalam memberikan kebijakan fiskal. Dan ataupun jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Apa sih itu kebijakan fiskal ekspansif? Yaitu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang kepada masyarakat dalam tujuan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat. Dan yang kedua, adapun jenis kebijakan fiskal kontraksional. Adapun kontraksional ini yaitu artinya pengetatan, maksudnya pemerintah itu mengurangi uang yang beredar dalam masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan tersebut. Adapun kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal Kebijakan fiskal yaitu pengoptimalan penggunaan SDA dan SDM. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Dan yang keenam, pembangunan. Dan adapun ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Dan yang kedua, sistem pajak profesional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Dan yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Dan adapun fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan. 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. 3. Manajemen kekayaan pemerintah. 4. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Dan adapun instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu jizyah. Yang kedua, ghanimah. Yang ketiga, fa'i. Yang keempat, zakat. Yang kelima, khoraj. Yang keenam, nawaib. Dan yang terakhir, amwal atau fahla. Nah, sekian atas tanggapan video saya yang saya buat ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya ucap menyakiti hati kalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.